Yuk kita ngobrolin tentang suara manusia. Ya, ada sesuatu yang unik dalam suara manusia. Pertama, mari kita bahas kandungan frekuensi yang paling mendominasi suara manusia itu frekuensi berapa. Lalu akan kita bahas frekuensi berapa yang paling penting untuk kejelasan suara. Ya, mari kita lihat persamaannya ya. Jadi di sini saya merekam suara saya ya. Saya cuma ngomong tes 1 2 3 ini di EW Nuendo. Saya buka channel settingnya. Di sini ada spectrum analyzer ya. Jadi kita lihat isi frekuensinya berapa nih. Jadi sekarang saya mau mainkan suara saya sendiri yang direkam. Mari kita lihat. Tes sound system. 1 2 3. Jadi kalau diperhatikan, coba sekali lagi perhatikan ya, spektrumnya itu didominasi banyak oleh frekuensi di bawah 1000 Hz. Mari kita anggap 1000 Hz ke bawah itu frekuensi rendah, 1000 Hz ke atas itu frekuensi tinggi. Ya. Sekarang mari kita perhatikan sekali lagi. Tes sound system. 1 2 3. Jadi frekuensi di bawah 1000 Hz itu lebih tinggi daripada frekuensi di atas 1000 Hz. Ini adalah ya, namanya saya manusia ya. Jadi suara manusia memang seperti itu, didominasi oleh 1000 Hz ke bawah. Ya, atau didominasi oleh frekuensi rendah gitu. Ini yang unik. Mari kita lakukan eksperimen bagaimana kalau saya buang 1000 Hz ke atas dan bagaimana kalau saya buang 1000 Hz ke bawah. Ya. Mari kita dengarkan apa yang terjadi kalau saya buang 1000 Hz ke atas. Tes sound system. 1 2 3. Bahasa Inggrisnya muffled, bahasa Jawanya mendem, ya kan? Nah, jadi nggak ada treble-nya ya, suaranya ya begini, ya kan? Kan jadi kurang jelas. Ya, jadi kurang jelas, kejelasannya jadi nggak sebagus kalau spektrumnya penuh. Ya. Tes sound system. 1 2 3. Saya bandingkan dengan normalnya, Tes sound system. 1 2 3. jelas dong dengan semua frekuensi kita lebih jelas mendengar suara tes sound system 1 2 3. Ya. Sekarang bagaimana kalau saya buang 1000 Hz ke bawah? Tes sound system. 1 2 3. Ternyata masih jelas. Jelas ya. Kita nggak bicara kualitasnya berubah ya. Kualitasnya jelas berubah karena suara saya dibuang 1000 Hz ke bawah ya jadi seperti di dalam corong seperti ini atau seperti ini gitu ya. Jelas, tapi kejelasan suaranya itu masih tinggi. Ya, sekali lagi kita dengarkan high frekuensinya saja, frekuensi tingginya saja. Tes sound system. 1 2 3. Ini yang normal. Tes sound system. 1 2 3. Dan ini yang tidak ada high frekuensinya. Tes sound system. 1 2 3. Ini sangat menarik. Kenapa? Karena suara manusia itu didominasi dengan 1000 Hz ke bawah. Kita bicara spektrum frekuensinya ya, isi frekuensinya ya. Jadi, ini juga termasuk untuk wanita ya. Jadi, suara manusia secara umum itu didominasi oleh 1000 Hz ke bawah. Tapi hanya karena 1000 Hz ke bawah itu lebih dominan daripada high frekuensi, kejelasan suara itu lebih ditentukan oleh frekuensi tinggi. Gitu. Ya. Nah, contoh sekarang ya. Mari kita lihat telepon. Telepon itu biasanya ya zaman dulu ini jadul ya, bukan lewat ini ya digital ya. Kalau sekarang digital udah lebih canggih-canggih, tapi dulu telepon itu cuma mentransfer 300 Hz sampai 3000 Hz saja. Itu tipikal telepon. Ya, mari kita aktifkan. Kita buang 300 Hz ke bawah dan kita buang 3000 Hz ke atas. Mari kita dengarkan suara saya apakah masih jelas atau tidak. Tes sound system. 1 2 3. Ya, mari kita bandingkan tanpa ada apa-apa. Tes sound system. 1 2 3. Jelas tanpa ada filter. Lebih bagus dong, lebih jelas dong. Ya kan? Tapi 300 sampai 3000 Hz ini cukup untuk mentransfer kejelasan. Tes sound Gitu ya. system. 1 2 3. Coba pikir saja, apa ada orang umum yang komplain bahwa aduh telepon kok suaranya nggak sebagus itu ya, stereo yang lebih bagus atau speaker yang lebih bagus, kenapa sih telepon perusahaan telepon itu nggak benerin telepon atau buat yang lebih canggih gitu loh. Ya percuma saja karena transmisi bandwidth-nya itu cuma 300 sampai 3000, tapi itu cukup
untuk membuat suara manusia masih tetap jelas gitu ya. Speech intelligibility, kejelasan suaranya itu masih tinggi. Gitu ya. Mari kita ngintip website lain ya. Mari kita ngintip website lain di sini. Di sini ini dari dbamicrophones.com gitu ya. Di sini mari kita lihat merah dan hijau. Merah dan hijau itu, merah itu suara normal, ngomong normal. Hijau itu kalau dinaikkan jadi agak lebih kencang ya. Ya seperti ini nih, ini dinaikkan suara saya. Nah, itu raise ya. Nah, mari kita lihat. Untuk cowok, lihat ini. Di bawah 1000 Hz itu lebih tinggi tuh. Ya, di bawah 1000 Hz lebih tinggi daripada di atas 1000 Hz. Suara wanita. Di bawah 2000 Hz nih ya, di bawah 2000 Hz atau di bawah 1000 Hz juga lebih tinggi. Tuh, lebih tinggi. Ini kan menurun ya, spektrumnya menurun. Kurvanya menurun. Jadi high frekuensinya itu lebih rendah. Begitu juga anak kecil. Anak kecil 500 Hz-nya ini dan 800 Hz-nya ini tinggi. Dan high frekuensinya menurun. Tapi perlu diperhatikan ya bahwa yang mempengaruhi intelligibility atau kejelasan suara, tingkat kepentingannya itu justru malah di sekitar 1000, 2000 sama 4000. Ini uniknya suara manusia itu di situ ya. Jadi suara manusia memang kandungan frekuensinya banyak di bawah 1000 Hz. Secara umum untuk komunikasi berbahasa, ini kita bicara secara umum ya, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Kalau tidak salah risetnya itu untuk berbagai macam negara, lebih dari 20 negara gitu ya. Itu ternyata 1, 2, dan 4000 Hz ini yang menentukan kejelasan suaranya. Untuk telepon ya, the usable frequency band ya, voice frequency band itu sekitar 300 sampai 3400 Hz seperti yang saya sebut, 300 sampai 3000. Jadi telepon itu sudah cukup mentransfer segitu untuk kejelasan suara saja gitu. Tidak perlu sampai low frekuensi atau sampai frekuensi yang tinggi itu ditransfer. Itu karena itu tidak menentukan kejelasan suara. Ya, jadi sampai 3000 itu sudah sangat cukup. Kenapa? Karena 2000 lah yang paling penting. 2000 lah yang paling penting untuk menunjukkan kejelasan suara manusia dalam berkomunikasi, dalam banyak bahasa ini. Jadi menarik bukan kandungan suaranya kebanyakan 1000 Hz ke bawah, tapi justru yang penting malah 1000 sampai 4000 Hz. Jadi ini hal kecil yang mungkin praktisi audio bisa perhatikan kalau sedang mixing, mastering, atau sedang live sound gitu ya. Suara manusia itu jangan suara penyanyinya gitu ya, suara MC-nya itu jangan terlalu banyak di-boost di bawah 1000 Hz. Ya, hati-hati, apalagi di bawah 1000 Hz biasa suara ruangan kalau di dalam ruangan bisa mengganggu gitu. Tapi justru yang paling penting itu kita lihat bagaimana 1000 sampai 4000-nya sudah bagus belum. Kalau 1000 sampai 4000-nya ada masalah, biasanya nanti tidak jelas. Jadi kejelasan suara itu justru malah dipengaruhi dari 1000 sampai 4000 Hz. Itu semoga videonya membantu.